Hai Sobat PB Jarum, dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi di acara Ngulik Sudirman Cup. Aduh, kalau ingat-ingat kemarin, tamu-tamu saya tuh keren-keren banget. Mereka adalah pahlawan-pahlawan bulu tangkis Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa dan negara. Bedanya, ada yang teman seperjuangan, ada yang nggak teman seperjuangan. Nah, kalau kemarin kayak Lili Tampi Finarsi, itu benar-benar loh, teman barengan. Nah, sekarang tamu saya tuh juga sangatnya 1000 kali. Jadi nggak usah disebutin ya, sangat 1000 kali spesial karena dia sebenarnya sangat berbakat, punya prestasi yang luar biasa, tapi tiba-tiba menghilang dari dunia perbulu tangkisan. Tiba-tiba hari ini teman saya ini, sahabat saya ini, termasuk kalau boleh dibilang junior saya ini, tapi prestasinya luar biasa, sudah mau hadir. Nah, di acara Ngulik Sudirman, pasti fans badminton sudah nggak sabar. Siapakah dia? Iya kan? Sudah hadir bersama saya, bocah ajaib loh. Apa sih julukannya? Mia Audina. Mia, apa kabar? Baik, Ci. Gimana Ya kabarnya juga? ampun, Hah? Mi, kangen banget loh sama kamu. Lama banget gak ketemu. Ya kan, Mi? Iya, lama sekali ya. Udah tahunan nggak ketemu pastinya. Kita itu main bareng Uber Cup 94 lah sekitar itu ya, Mi, di Senayan Iya, ya. iya, Waktu kita benar-benar. bisa ngerebut Piala Uber. Nah, habis itu uh, nggak berapa lama Mia pindah dah tuh. Oke, sekarang nih Mi, tahu nggak kalau di dunia sosial media yang paling dicariin tuh salah satunya Mia Audina. Mana Oh dong ya, si Yuni, Mia Audina dong. Seneng oh banget gitu loh. ya. Iya, Oke. hari ini sudah bisa bareng sama Mia Audina karena kalau ngomongin pemain tunggal putri, nggak banyak yang punya prestasi luar biasa. Kita ngomongin prestasi tunggal putri Indonesia ya. Mi, sebelum kita ngobrol Sudirman dan kawan-kawannya, mau nanya Iya. dulu, sebenarnya apa kegiatan Mia sekarang nih? Kegiatan saya sekarang tuh ya support suami pastinya. Kan waktu saya main kan saya disupport. Sekarang gantian gitu ya. Udah berhenti. Sekarang masih sama seperti itu. Suaminya masih pada ingat ya, Tilio Lokman itu. Aduh, Iya. Mi, suaranya keren banget. Iya, dia penyanyi. Iya, jadi iya. Aku tuh dulu waktu seasrama kan sama Mia, Tilio itu bisa nyanyi di depan pintu Mia loh. Kita pikir ada konser apa ya? Kok suaranya keren banget. Oh, Gitu ya. ternyata Masih suaranya masih inget ya. Tilio. Iya dong, Mi. Mi, jadi Oke. maksudnya sekarang tuh banyak bantu suami ya. Jadi kalau harus apa sih kita ngulik yang pada saat Mia main tuh terakhir nih dari pelatnas tuh pada umur berapa Mia tuh pindah gitu karena ikut suami kan ya ke Belanda nih. Iya, sebetulnya saya pindah itu tahun 99 ya, tahun 99, dan sebetulnya bukan karena ikut suami, mungkin ya banyak kurang lebihnya seperti itu, tapi itu kan waktu itu ada banyak cerita di belakang itu, salah satu alasannya itu karena mama saya meninggal. Itu, tapi itu mungkin lain kali lah ya, kalau ini mungkin nggak seberapa, ini mungkin, tapi dibilang ikut suami karena kan mungkin banyak yang pikir kenapa, tapi sebetulnya salah satu yang alasan paling besar itu karena mama saya waktu itu meninggal gitu. Jadi bukan karena ikut aja, tapi karena memang saya selalu main buat mami gitu ya, karena dia sakit udah beberapa tahun yang lalu, sebelum itu, dan saya selalu main buat dia untuk membiayai dia dan sebagainya. Begitu mami nggak ada, saya waktu itu masih muda sekali ya, 19 tahun, jadi harus punya sesuatu yang baru, lingkungan yang baru, semuanya untuk bisa move on gitu, maju terus gitu ya. Nah, jadi untuk pindah salah satu alasan yang paling besar memang sebetulnya itu gitu. Jadi nggak cuma ngikut suami, karena rencananya memang nggak pindah ke Belanda dari awal. Untuk kita stay di sini, cuman karena itu terjadi gitu. Mungkin jarang yang tahu juga karena dibilangnya kan ikut gitu ya. Jadi ada sedikit keterangan dari saya. Iya, Mi, maksudnya bukan banyak yang nggak tahu, banyak banget yang nggak tahu. Oh Termasuk iya. saya pun saya nggak tahu loh, Mi. Saya pikir Mia tuh ikut Tilio ke Belanda, tapi ternyata kehilangan Mami itu begitu besar Iya, pengaruhnya gitu ya buat Mia. iya. Mi, mana pada saat itu usia berarti masih muda, harus kehilangan Mami. Itu karena sakit atau seperti apa sih Mi kejadiannya, Mi?
Jadi mami itu sakit waktu saya Olimpiade 96 itu udah sakit, jadi sekitar 3 tahun dia sakit keras ya. Jadi jantung, ginjal dan sebagainya, dan di setelah 3 tahun 96 sampai 99, jadi pertama-tama itu nggak ada rencana untuk pindah ke Belanda sama sekali, rencananya kita stay di sini gitu ya. Waktu itu karena mami sakit dan akhirnya meninggal, jadi waktu itu saya 19 tahun waktu mami saya meninggal. Nah karena itu jadinya saya perlu sesuatu untuk bisa, karena kan pasti masih muda, pasti akan maju untuk karirnya, tapi harus ada goal baru, harus ada suasana baru yang, karena dulu alasannya itu untuk saya main untuk biayain mami, untuk menyenangkan dia gitu. Jadi maminya nggak ada, jadi otomatis mesti harus ada lagi yang berbeda. Nah itu sebetulnya di situ. Iya, Mi. Ya ampun, Mi, aku sedih banget karena aku juga salah satu orang yang punya pengalaman yang sama lah, kurang lebih gitu ya. Ibu saya meninggal kecelakaan pada saat saya sedang bertanding di Thailand, itu memang benar-benar mengubah segalanya. Istilahnya kita tetap mau prestasi, tapi untuk move on itu sesuatu hal yang it's very difficult gitu ya, apalagi buat kita yang masih usianya muda gitu. Wah, ya ampun, Mi, baru tahu loh setelah sekian lama. Gitu ya, sekian lama ya. Sedih sih ya. Jadi Mia kayak butuh suasana baru, satu hal yang baru lah untuk kemudian bisa memulai hal yang baru dan kemudian pindah ke Belanda. Ya, karena gini loh, Mi, tanggapan orang pada saat itu ya mungkin karena ikut suami, ya lebih banyaknya itu, tapi ternyata ada cerita di balik itu. Aduh. Iya, jadi mungkin suatu hari mesti diterangin juga ya, jadi nggak lebih jelas juga dari pihak saya pernah nerangin seperti apa, karena kan mungkin tiba-tiba pergi dan mungkin banyak juga yang pikir kenapa, ada sih udah diceritain dari dulu tapi mungkin kurang jelas atau gimana, mungkin ada penjelasan hari ini juga. Iya, Mi. Aduh, sedih aku kalau selalu kayak gini. Mi, tapi memang pada saat itu tuh banyak istilahnya pro kontra ya, ketika seorang pemain pindah ke negara lain, apalagi yang pindah Mia Audina, pemain yang istilahnya kebanggaan Indonesia, andalan Indonesia. Tapi di satu sisi memang perlu ada hal yang harus diketahui kenapa Mia pindah. Jadi hari ini sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian nih, ketika Mia berada di Belanda, apakah semudah itu juga untuk move on dan bagaimana Mia memulai ya istilahnya kehidupan baru lah ya di Belanda itu? Sebetulnya pasti semua nggak gampang ya. Di mana-mana, di negara manapun ada positif negatif pastinya. Di satu pihak sana harus mandiri, saya latihan itu tuh jauh ya. Jadi dari rumah saya di Rotterdam, latihannya di Arnhem, itu hampir perbatasan Jerman. Nah, semuanya di mana-mana perlu pengorbanan sama sih. Cuman ya untuk yang kita pilih, ya kita harus konsekuensi dengan itu. Nah, awalnya sih, tapi nggak gampang, tapi kita selalu belajar ya, Ci, di pelatnas kita semua tahu, anak-anak top sport itu semuanya tahu kalau harus benar-benar berjuang. Kita terbiasa dengan berjuang ya, jadi mau nggak mau itu yang kita pilih, kita harus konsekuen dan kita jalanin. Nah, ada perbedaan pastinya karena saya tinggal di rumah, jadi nggak ada kayak pelatnas PBSI gitu. Tapi kita latihannya kayak di KONI, di kota Arnhem itu, jadi banyak atlet-atlet seperti KONI gitu ya. Ya bolak-balik gitu ya. Latihan tiap hari, ya berat-berat, tapi ya ada senangnya pasti iya gitu. Jadi ya ada suka dukanya di mana-mana sama. Mi, cuma mungkin yang membedakan kalau di Belanda tuh semua Mia harus ngurusin sendirilah ya, ibaratnya gitu kali ya, Mi? Iya, jadi di satu pihak kayak misalkan kalau di pelatnas kan udah ada yang nyiapin makan ya. Kalau kita jadi ya masak atau beli gitu ya. Dan ya itunya sih beda di situ. Ada beda di situ apa-apa sendiri, dan pastinya dulu kan nggak usah traveling keluar kota dalam arti untuk latihan ya. Tinggal nyebrang jalan aja udah nyampe lapangan gitu ya. Tapi kalau ini kan mesti jauh, tapi ada senangnya juga kalau pulang ke rumah tuh sesuatu yang rumah sendiri gitu ya. Itu beda juga sama tinggal di pelatnas. Kalau tinggal di itu kan rumah sendiri, sesuatu yang kita kalau kita punya barang yang kita suka, yang karena itu kita kerja keras gitu, jadi kan pulang ada rileksnya juga, ya udah rumah sendiri nyaman gitu ya. Beda sih sama asrama pastinya. Iya, nih berarti kalau harus travel, maksudnya itu Mia tiap hari atau maksudnya baru kayak seminggu sekali balik atau setiap hari travel nih? Tiap hari bolak-balik. Waduh. Tiap hari, jauh banget makanya, jadi bolak-balik tiap hari. Tapi memang suruh pindah di kota itu saya nggak mau gitu loh, karena saya lebih
suka memang sama kota Rotterdam. Jadi ya biar gimana tinggal di kota yang kita suka gitu kan. Tapi ya ada konsekuensinya ya bolak-balik tiap hari. Ya is oke lah. Semuanya ada plus minusnya kok gitu. Jadi berapa lama kalau harus naik mobil gitu dari Rotterdam ke tempat latihan Mia? 220 km bolak-balik. Jadi udah kayak mana tuh ya? Jakarta sampai mana tuh? Jauh banget sih. Iya, jadi jauh banget. Waktu tempuhnya berapa lama tuh berangkat dan pulang? Minimal bolak-balik bisa 2-3 jam sih. Lama juga ya Mia. Lama ya, 2-3 jam gitu. Jadi dari pagi latihan kita ke sana, terus bawa makanan, siap makanan sana, istirahat siang di sana. Habis latihan sore ya pulang ke rumah gitu ya, besok begitu lagi. Iya. Dan juga kita kalau ada weekend juga, kita kan ada di Belanda itu ada juga kompetisi ya, kompetisi klub ya. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya, mungkin sekarang udah mulai, tapi kalau di Eropa semuanya standar kita kayak bola gitu, jadi ada kompetisi badmintonnya gitu. Nah itu kalau udah bulan September sampai bulan Maret, kalau nggak salah itu udah nggak ada free weekend dah, itu di luar kejuaraan internasional ya, jadi udah benar-benar full banget. Ya, maksudnya itu Mia wajib ikut ya untuk itu juga ya Mi? Dibilang wajib ikut sih enggak, tapi kan pasti logikanya pasti ada ya, tanggung jawabnya juga ya Mi? Iya, pasti jadi contoh juga ada klubnya sih nggak sampai jauh dari rumah ya, bilang nggak jauh 40 km ya udah nggak jauh sih kalau hitung-hitung dibanding yang ke Pelatnasnya gitu ya. Jadi ya klub juga pasti mau kita ini juga di situ buat kompetisi ya. Ikut gitu ya. Aduh, aku baru just realize maksudnya ya nggak gampang ternyata buat Miami pindah ke Belanda. Tapi kok kalau saya lihat ya, walaupun Mia susah mungkin secara jarak susah, mungkin secara sparring kali ya Mi nggak sebagus juga di Indonesia. Tapi secara prestasi kenapa Mia bisa tetap konsisten walaupun Mia berada di Belanda? Iya, sparring juga nggak gampang ya. Semuanya nggak gampang, tapi dalam arti kata ya kita jalanin, pasti ada plusnya juga dan kita happy juga. Dalam arti kata ya udah kita pilih semuanya ada positif negatif. Di Indonesia pun sama positif negatif. Sparring partnernya mesti cari, nggak gampang. Tapi kitanya saya apa ya? Ya tapi tetap mau nggak mau kita harus gitu loh. Jadi gimana ya supaya bisa berprestasi? Pastinya benar-benar 100% dari semuanya. Banyak sekali apa ya? Ya dibilang pengorbanan juga di Indonesia pasti banyak pengorbanan, sama aja di mana aja. Cuman lebih mungkin saya di sana waktu itu juga lebih dewasa bukan karena umur aja, tapi juga pasti karena permainannya udah lebih bisa di topnya itu udah lebih muter lah gitu ya. Kalau dulu kan di Jakarta tuh masih baru naik gitu ya, tapi udah belum stabil gitu maksud saya. Kalau di Belanda itu saya udah stabil, di internasionalnya udah stabil, jadi lebih tahu cara ngelatihnya gimana, apa yang saya perluin, partnernya seperti apa. Jadi itu lebih di satu pihak lebih buat saya waktu itu lebih gampang, bukan ya nggak bilang gampang juga enggak sih, cuman udah lebih stabil. Tahu arahnya aja mesti gimana ya. Jadi itu yang lebih membuat Mia bisa nentuin deh mau ngapain karena di sana semua Mia sendiri kan. Maksudnya kalau kayak kejuaraan segala macam bagaimana Mia urus sendiri semua? Oh enggak, kita ada PBSI-nya seperti di sana ada. Jadi mereka semua yang ngurusin tiket hotel semua mereka urus. Cuman yang sendirinya itu paling makan, perjalanan bolak-balik ya. Semuanya sih mereka yang urus. Cuman mungkin karena saya lebih stabil di tingkat internasional, lebih stabil dari waktu di sini ya. Jadi lebih tahu apa yang saya butuhin untuk latihan seperti apa. Udah benar-benar tahu diri sendiri seperti apa dalam pertandingan, jadi lebih bisa dibilang satu pihak lebih gampang dari waktu di sini gitu. Kurang lebihnya begitu. Nih, tapi waktu di Belanda tuh aku lihat Mia kadang main double putri gitu ya, rangkep. Itu tuh memang Mia yang mau atau seperti apa, Mi? Terus susah nggak buat Mia tuh main rangkep? Maksudnya dalam taraf internasional kan ya nggak gampang kan gitu, Mi? Ya itu juga salah satu bisa dibilang mungkin orang pikir aneh ya. Salah satu saya kenapa main double itu bisa dibilang seperti karena saya tahu diri saya sendiri. Kalau dibantu dengan itu jadi nambah latihan gitu loh kurang lebihnya. Jadi kekurangan misalkan apa itu buat lebih ngeberatin gitu ya. Jadi saya yang milih waktu itu.
orang juga pada lihat kenapa ngapain mesti main double, dalam arti kata single aja udah berat ya. Tapi ya mungkin saya agak unik juga, itu salah satu latihan yang buat saya nambah untuk membuat saya lebih baik di single saya, buat saya pribadi. Saya nggak bisa contoh orang lain, buat saya pribadi kurang lebih itu yang saya pilih gitu. Iya, memang anu lah, Mi. Semua orang udah tahu kalau Mia tuh unik. Coba Gitu aja ya. lihat mainnya di lapangan. Bolanya tuh udah jauh banget nih ya. Jauh gitu loh. Dari kalau Gitu ya. orang lain mah udah nggak bakal keambil. Kalau Mia masih bisa ngelengkung malah nyemes. Loh, Gitu bukannya ya. malah defense dia ya. Dia malah nyemes loh. Itulah kekuatan Mia. Jadi Iya. kalau menurut Mia, main double itu malah melengkapi gitu. Maksudnya main singlenya Mia. Gitu maksudnya. Buat saya iya, buat saya waktu itu saya pilih karena memang itu melengkapi saya gitu ya. Memang Ada. mungkin aneh ya, tapi buat saya waktu itu memang melengkapi saya gitu. Oke. Jadi itu membantu buat saya. Memang sih Mi, kalau main double udah pasti tangan lebih kuat ya Mi. Terus mungkin secara defense flexing lah ya, tangan lebih enak. Tapi melengkapi betul, tapi main rangkep juga suatu hal yang nggak mudah. Tapi bukan itu kalau buat Mia Aldina. Emang Iya, unik. capek sih, pasti lebih capek. Apalagi kalau kayak All England sehari itu All England main tuh 4 kali gitu ya, 2 kali single, 2 kali double gitu. Jadi kalau All England tuh udah bener-bener keluar masuk. Jadi makan, istirahat jam berapa besok main. Pokoknya sehari tuh 4 kali main, memang berat sih, memang berat. Tapi karena saya milih tadi, ya otomatis konsekuensi di mana-mana juga kalau mau prestasi itu nggak ada yang gampang, harus dengan kerja keras. Jadi buat saya itu ngebantu, ya oke, itu saya ambil, saya konsekuen dengan itu, ya udah gitu. Itu dia kuncinya ya Sobat TB Jarum. Kerja keras wajib ya Mi, disiplin wajib, dan kalau udah mau bayar tuh harganya, gitu ya Mi ya? Harus, nggak ada yang datang dengan sendirinya ya, semua dengan pasti kerja keras, dengan banyak pengorbanan dan sebagainya, udah included semua di harganya. Aku tuh masih gak bisa lupa, Mia main tuh di Istora, dia tuh masih umur 11, 12, tapi ya langkahnya tuh ya Sobat TB Jarum masih kecil-kecil gitu, kecil-kecil kan banyak, bukannya dikit ya, tapi di Uber loh, bola kemana juga di Uber. Jadi lawannya yang gede, yang takut sama Mia, bukannya yang gede. Gitu yang ya. Iya kan Mi? Gitu ya. Terus kayaknya Mi, kalau waktu kecil kan main biasa ngerangkep juga ya Mi, kalau nggak salah apa benar, pas salah saya? Iya Waktu benar, masih memang. kayak remaja, pemula gitu Mi. Iya benar, saya tuh emang dari kecil nggak tahu kenapa ya, mainnya ngerangkep terus dari pemula A, pemula B, terus pemula, iya kayaknya emang ngerangkep terus begitu, lama-lama jadi main remaja, ganda putri, main mix ya, ngerangkep, nggak tahu kenapa deh tuh, mungkin iya mungkin udah terbiasa juga gitu ya, kalau mungkin, tapi nasional beda dengan internasional pastinya, iya, tapi dari dulu juga ngerangkep ya. Kok kamu kuat banget sih Mi? Kenapa tuh? Iya, kalau saya bilang nomor satu pasti itu karena talenta yang Tuhan berikan, itu semua anugerah ya. Kita dilahirkan nggak memilih, tapi saya bersyukur. Tapi tetap kita harus melakukan bagian kita, gitu. Karena itu buat saya memberikan maksimal. Buat saya selalu kasih diri, saya selalu keras dengan diri saya sendiri. Pokoknya lakukan yang terbaik gitu, dan lakukan yang terbaik itu udah benar-benar harus yang terbaik gitu. Jadi nggak akan mikir lain kali, kok kenapa nggak ngelakuin lebih dari itu. Gitu. Tapi kalau kita lakukan yang terbaik kan udah full, nggak bisa lebih lagi ngasih gitu ya. Istilahnya udah maksimal gitu ya di lapangan. Ini tuh aku lihat Mia kan ya, dari kecil gitu udah kalau main itu harus cover lapangannya berat. Dia masih kecil, lawannya yang udah jauh lebih tua, mainnya ngerangkep, coba kurang kuat apa dia. Iya kan, makanya ketika sekarang di internasional kemarin di Belanda, dia kalau dia bilang, oke, ganda itu melengkapi saya, make sense. Karena dari kecil dia sangat kuat ya bermain rangkep. Tapi kalau Mia pikir, itu main rangkep itu suatu hal yang positif dong sebenarnya. Kalau maksudnya waktu kita masih umur kecil gitu loh, Mi. Saya rasa, saya cuma bisa ngomong untuk pengalaman pribadi ya. Kalau buat saya pribadi, waktu itu sih bagus. Karena dalam arti kata, apalagi lebih bisa melengkapi juga ya. Tapi mungkin kalau nanti udah masuk pelatnas pasti otomatis harus fokus ke satu dulu gitu ya, karena sebetulnya kalau main internasional tuh sebetulnya sangat sulit kalau untuk single double atau single mix, kecuali mungkin double mix ya, mungkin mereka kan masih beda ya, itu mungkin banyak yang lakuin, tapi kalau yang single untuk ngerangkap yang lain memang jarang gitu. Jadi ya buat saya memang buat saya melengkapi oke, gitu.
Itu Iya, yang iya, saya iya. pilih. Iya, luar biasa loh. Tapi kalau inget deh ya, Sobat Udah Jarum, dia kalau main itu pukulan tipuannya gak baseline aja. Dia di Gitu ya. depan ya, aduh ngeselin banget. Bisa nyilang, udah ketekuk juga bisa nyilang. Bolanya makin nyusahin orang kalau dia ditekuk. Nah itu hebatnya Gitu Mia. ya. Iya, Aduh, iya. bener Mi. Thank you, Ci, thank you. Nih, terus oke lah kita ngomongin di Belanda tuh. Ini Sobat Berbicara, yang ini episodenya lain daripada yang lain ya. Kalau kemarin Gitu. semua bintang tamu saya nggak bakalan ngulik-ngulik dia ngapain aja, karena rata-rata udah tahu ngapain aja. Tapi buat Mia banyak banget yang nggak tahu, termasuk saya. Jadi saya Gitu. penasaran. Oke. Terus ya, pas di Belanda tuh kan sempet kalau nggak salah finalis di Olimpiade ya, Mi? Sama Zhang Ning kalau nggak salah. Bener nggak tuh, Mi? Iya. Itu tahun berapa, Mi, berarti? Itu 2004. Nah, itu sebenarnya cita-cita Mia kali ya, kalau untuk Olimpik juga tuh, Mi? Iya, pasti. Karena waktu itu kan saya juga silver untuk Indonesia tahun 96 ya. Dan pastinya semua Olimpiade tuh, ya dalam arti kata, pasti kalau punya kans untuk emas, pasti maunya semua emas gitu ya. Ya, itu disayangkan sekali. Memang namanya saya sudah memberikan yang terbaik, biarpun banyak juga yang komplain kenapa. Kan waktu itu kan Cina-nya banyak banget ya, jadi saya diserbu gitu kurang lebihnya. Karena itu dari China-nya itu ada 3 gitu ya. Dan mereka bisa dibilang semifinalnya itu saya lawan Gong Ruina biasa, tapi mereka saling lawan Xiaomi. Kalau nggak salah waktu itu dia itu jadi kayak ngasih gitu loh. Jadi kenapa nggak main serius gitu kan. Tapi itu kan di luar yang saya bisa lakukan gitu. Jadi cuman mereka banyak yang bilang itu kan nggak adil kalau begitu dan sebagainya. Tetap aja medalinya kan juga dikasih gitu ya, tetap antara menang kalah sama aja. Jadi sayang ya, itu tadi saya udah melakukan yang terbaik. Ya mau gimana, dapat silver di situ. But ya satu pihak sayang, satu pihak ya I'll do my best lah. Mau gimana lagi gitu kan ya. Agree with you. Mi, tapi kalau lihat Zhang Ning biasanya aku ngomongin turnamen sebelum Olimpiade, head to head tuh seperti apa, Mi, biasanya kalau sama Zhang Ning tuh? Sebetulnya sama Zhang Ning itu dari tahun 94. Karena Uber Cup 94 itu kan sama Zhang Ning ya. Jadi semenjak itu karena saya menang sama dia, saya tuh neken dia banget gitu loh. Dari kejuaraan tuh sebetulnya jarang banget dikalah sama dia. Jarang gitu. Nah, tiba-tiba waktu itu kalau nggak salah tahun 2003 ya, waktu zamannya masih SARS waktu itu, kan harusnya kejuaraan dunia tuh. Udah siap-siap, udah full, diundur, dibatalin gitu kan. Nah, dan dibatalin kita semua akhirnya liburan kan, liburan. Nah, ya udah karena nggak tahu kapan sampai kapan, ya udah boleh libur ya, kita libur gitu. Saat itu ke Indonesia kan liburan, pastinya kan nggak latihan gitu liburan. Tiba-tiba dijadiin kejuaraan dunia tuh dimundur sampai kapan gitu. Nah, di situ tuh pertama kali saya kalah sama dia. Semenjak itu sebetulnya karena itu ya saya sih nggak bilang bukan karena salah atau apa enggak, cuma namanya keadaan seperti itu. Nah, dia menang sama saya sekali, kayaknya tekanannya hilang kali ya semenjak itu, jadi berani banget ya. Semenjak itu juga sering menang pertandingan lainnya gitu. Jadi semenjak itu ya jadi rame deh gitu. Padahal dulunya mah sama Zhang Ning tuh bisa bilang masih gampang menang dibanding lawan yang lain-lain. Gong Ruina lebih susah buat saya dulu sebenarnya gitu sama Zhang Ning. Cuman karena sekali gitu dia menang jadi percaya diri gitu ya. Kayaknya gitu, jadi percaya diri, jadi dia lebih berani. Mi, aku mau flashback lagi. 94 itu Mia kan penentu kemenangan buat Indonesia, posisi dengan China 2-2 ya, Mi. Nah, itu lawannya Zhang Ning ya, Mi? Iya. Itu pertama kali saya ketemu dia. Ya ampun, Mi. Umur berapa, Mi? Coba tolong. 14 ya. 14 tahun ya. 14 tahun ya kan. Turun di tunggal ketiga. 2-2. Ini kita bisa cerita lagi ntar soal Uber Cup nih ya kan. Oke, ngomong ke sana dulu. Nih, setelah impian itu di Olimpiade harus puas lah ya. Maksudnya dengan medali perak ya berarti ya. Iya. Nih, setelah itu impian Mia sebenarnya masih mau berlanjut atau seperti apa pada saat itu tuh, Mi? Setelah maksud Yuni yang di 2024, yang 2004 maksudnya kan? Yang Olimpiade 2004 maksudnya. Yang setelah lawan Zhang Ning itu, yang pada saat di Belanda, Mi. Oke. Nah sebetulnya saya udah bilang waktu itu sama suami saya, kalau mau final nih, kalau besok kan yang beratnya sebetulnya Gong Ruinanya kan. Begitu saya menang sama dia, saya bilang, kalau misalkan saya menang besok gold, aku berhenti deh gitu kan ya.
Pokoknya itu udah mentok banget, maksudnya mati kata udah lepas sudah gitu, selesai. Udah tercapai. Iya Mission gitu, accomplished gitu iya ya. accomplished deh gitu kan, selesai. Tapi begitu enggak, biar gimana, ya udah akhirnya mau perpanjang, terusin dulu deh, siapa tahu terusin lagi gitu kan, karena memang 4 tahun kan lama ya, tapi ya udah jalanin dulu deh, karena kan apalagi 4 tahun kemudian itu di Beijing kan rencananya kan, ya udah kamu kalian dia di Beijing deh gitu, pukul di tuan rumah ceritanya gitu waktu itu kan ya, untuk bisa memotivasi. Itu ya udah sambil jalan lihat dulu deh, karena 4 tahun kan nggak pendek ya kalau buat main dan segala macam gitu ya. Jadi rencananya waktu itu karena kalah jadi masih mau lanjut gitu, kalau waktu itu menang mungkin udah berhenti kali lah itu ya. Gitu. Iya. Terus Mi 2008 akhirnya bagaimana Mi? Nggak kesampaian karena saya berhenti 2006. Akhirnya 2006 itu berhenti. Kenapa tuh Mi? Kok maksudnya akhirnya berhenti di 2006 itu Mi? Sebetulnya tadi mau lanjut 2008, tapi 2006 kayaknya udah cukup ya. Saya udah ikut 3 Olimpiade ya, 2000 dari 96, 2000 sama 2004 ya. Waktu itu pilihan saya daripada berhenti pas lagi di lembah gitu ya, maksudnya artikel daripada pas lagi udah kalah sama siapapun, mendingan lagi di posisi atas kita berhenti. Itu pilihan saya pribadi. Jadi enggak udah kalah sama siapa aja semua udah pernah ngalahin saya berhenti. Enggak, jadi saya pilih saya masih di atas, ya udah saya berhenti, ini waktunya yang tepat untuk berhenti, karena satu hal juga saya tahu, waktu saya main, saya bilang saya harus tahu kapan berhentinya, karena bisa dibilang mungkin kalau olahraga sehat ya, tapi kalau olahragawan kan nggak selalu, maksudnya kita kan selalu melewati limit yang kita punya, dan saya dari kecil banget, jadi mesti tahu kapan kita berhenti gitu, maksudnya buat kesehatan pribadi juga gitu ya, udah tegang juga, buat mental, buat segala macam, jadi saya udah tahu oke, kayaknya udah waktunya. Jadi 2006 itu saya pilih oke, biarpun masih di atas, mendingan berhenti, udah cukup lah semuanya, udah puas dengan segalanya, it's okay, udah selesai. Good point ya Mi, maksudnya pemain itulah sendiri yang tahu deh dan sadar mesti kapan sebenarnya kita berhenti, bukan masalah prestasi dia di mana juga, tapi juga dia bisa mengukur lah ya Mi, kemampuannya untuk kedepannya ini seperti apa. Oke, 2006 berhenti Mi, after that what? After that? Abis itu memang saya selalu bilang oke, kan kalau waktu sama saya bilang sama Tilly, oke nanti kan kamu support saya sekarang gitu kan, nanti saya masih main, dia bilang oke, dia bilang saya support kamu karena saya ketemu kamu kan udah memang itu udah iya ya gitu, oke nanti saya bilang nanti kalau udah selesai ya pasti kita gantian gitu kan, jadi dianya pending, gantian nanti begitu selesai saya support dia. Nah itulah yang terjadi sampai hari ini gitu. Oke, so itu 2006 posisi Mia masih di Belanda. Iya Mi, pada saat itu Mi, apa seperti apa posisi? Oke. Masih di Belanda, waktu itu 2006 di Belanda. Pastinya dulu waktu di Belanda pun pasti saya tuh bolak-balik ke Indonesia, pasti bolak-balik karena kan ada keluarga di sini, ada keluarga di sana, dan kangen makanan Indonesia juga pastinya. Jadi pasti tuh bolak-balik pasti gitu ya. Apa sih yang paling dikangenin makanan Indonesia? Nah, kepo loh aku. Gitu ya. Apa ya? Pokoknya di Belanda nggak ada. Jadi kayak sop kaki kambing, kalau kesini nyari-nyarinya. Susah, gitu. benar. Gitu ya. Apalagi yang nggak ada, cari tempe gitu-gitu. Pokoknya yang di sana tuh jarang nggak dijual deh gitu. Oke, Mi. Jadi kapan akhirnya Mia memutuskan balik lagi ke Indonesia, Mi? Tahun berapa tuh, Mi? Sebetulnya dibilang mutusin untuk balik banget tuh enggak gitu. Cuman kan maksudnya kita karena mungkin saya udah nggak main, pasti kan lebih fleksibel dalam arti kata ya. Jadi lebih sering bolak-balik karena kan biar gimana pasti orang tua papa pasti makin lebih tua, keluarga di sini. Jadi lebih banyak waktu untuk bolak-balik gitu. Tapi kan di Belanda juga keluarga juga ada, sini juga ada. Jadi ya kita saling 50-50 lah gitu kan ya, saling karena masih ada lebih banyak waktu daripada waktu saya main kan benar-benar nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi boleh dibilang di Indonesia pun nih bukan stay yang tetap ya Mi, tapi maksudnya ya balance aja. Mia bisa di sini, kalau butuh juga bisa balik lagi ke Belanda gitu ya Mi ya. Jadi masih bolak-balik lah dalam arti kata, maksudnya cuman masih sekarang masih lebih gampang sering di sini, maksudnya lebih bebas dibanding dulu gitu. Iya, sangat bebas dan saatnya Mia Audina menikmati hidup. Bayangin
bayangin aja. Mi, main tuh mulai umur berapa ya? Kalau nggak salah kan masih kecil banget nih udah main. Aduh, iya, saya pegang raket tuh dari umur 3 tahun coba. Aduh, Terus udah kecil 3 tahun. banget. Iya, 5 tahun. Serius, Mi. 3 tahun Iya. mati deh. Berarti Aduh. Mia 2006 berhenti umur berapa tuh, Mi? So, 2006, 79 saya mesti ya. ngitung baliknya. 2006 sebentar, perlu Empatan ya? dihitung. Sorry, 26 ya. 26 Iya, ya? Kalau nggak salah kan, iya. Ya, segituan. 27, 3 tahun, iya dong ya, 24 Sudah 24 tahun. tahun main badminton ya. Sobat TB Jarum main badminton serius pakai banget gitu kan. Oke, Iya. nih, oke, kita sudah sampai di titik kita tahu Mia ngapain aja dan maksudnya pastinya apa ya, semua yang sudah diraih itu memang butuh kerja keras dan komitmen ya, Mi. Ini yang Mia underline dari tadi dengan pembicaraan kita. Tapi yang masih belum kutanya adalah Piala Sudirman. Ini wajib kutanya, Mi, karena ini nguliknya Piala Sudirman. Mia itu ikut Sudirman 2 kali kan ya, di tahun 95 dan 97 gitu ya, Mi. Iya. Gini loh, Mia itu kan masih muda pada saat 95-97 ikut Sudirman. Setegang atau sesetres apa Mia mendampingi Susi Susanti untuk bermain di Piala Sudirman, Mi? Ya pastinya tegang sekali ya, pastinya ya masih muda banget gitu dan pasti ya main tim pasti beda dengan main perorangan, tegangnya itu beda. Ya, jadi pasti tegang. Nih, tapi kalau lihat apa sih history umur 14 tahun aja sudah menjadi penyelamat Piala Uber. Astaga, Mi. Ini harusnya kalau Piala Sudirman, Mia sebenarnya gimana, Mi? Itu berarti kejadiannya kalau 95 1 tahun ya setelah Piala Uber itu ya, Mi? Mia sudah bisa lebih catch up atau gimana kalau Mia lihat setelah lewat 94 yang begitu sulit buat Mia tuh, Mi? Sebetulnya 94 sulit, cuman sebetulnya bisa dibilang sesudah 94 itu penentuan kayaknya justru bebannya lebih berat ya. Karena kan sebelum 94 nggak seberapa, belum dikenal seperti itu kan. Jadi masih lebih beda tegangnya dengan sesudah mereka tahu bisa menang, berarti sekarang juga bisa gitu kan. Jadi itu pasti otomatis lebih berat bebannya gitu loh. Tapi ya tadi bilang, saya nggak bisa ngelakuin lebih dari apa maksimal yang bisa saya lakukan. Itu aja sih yang saya selalu pikirin. Jadi buat Mia itu tantangan tersendiri ya. Boleh dibilang kalau dibilang bola ajaib, anak ajaib, bola karet, apapun lah itu julukan untuk Mia. Tapi memang pada saat bermain, Mia ini salah satu pemain yang mentalnya tuh nggak tahu dari baja apa dari apa, nggak ngerti maksudnya. Mi, kamu gimana sih bisa sekuat itu gitu loh di lapangan, bahkan ketika poin-poin penentuan, ketika situasinya kritikal begitu, Mi? Tadi saya bilang ya biar gimana pastinya kembali lagi ke mungkin talenta pemberian ya jatuh. Jadi memang ya bersyukur dengan dikasih mental yang kuat. Tapi bukan berarti kita nggak tegang, mungkin nggak kelihatan aja dari luarnya. Tegang mah tegang pastinya gitu kan. Cuman ya ya pokoknya tadi saya bilang nggak mau ngalah, pokoknya nggak mau kalah gitu, mau berikan yang semuanya, mau berikan yang terbaik. Pokoknya sampai selama belum kalah banget tuh nggak ada nyerah gitu. Jadi pokoknya ya gitu aja kurang lebihnya gitu. Tapi bisa tidur kalau misalnya malam ini udah dibilang ini besok ya Mi main loh jadi penentuan atau apapun lah, Mia bisa tidur dengan tenang atau sama juga nggak sebenarnya susah tidur juga nih, Mi? Nah sebetulnya susah tidur juga, ada yang waktunya bisa tidur waktu Olimpiade 96 aja kayaknya udah hampir seminggu kali nggak tidur ya, itu kayaknya tegang banget deh pasti. Cuman ya kita belajar untuk mengatasi ketegangan itu gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah tegang, semua pemain ketegangannya sama. Tapi ya kan, siapa yang bisa handle lebih baik. Jadi apa yang Mia pikirkan ketika sudah berada di lapangan? Ini kita butuh tahu sini maksudnya. Yang pasti mau menang dan nggak nyerah sampai itu belum selesai gitu. Kurang lebihnya gitu deh garis besarnya. Dan pokoknya kalau Mia main kan, aduh sampai jatuh-jatuh. Ya astaga, Mi. Kayaknya gini loh, kalau kita lihat sepintas ya dari kita orang luar, lihat Mia mah kayak Mia mah nggak peduli di luar lapangan ada siapa, orang lagi ngapain, kayaknya
fokus aja apa Iya. permainan. Itu yang terpenting ya, Mi. Iya, tapi memang itu benar. Saya cuma nggak fokus. Saya cuma fokus ke musuh, apa yang saya harus lakuin di lapangan, dan jadi nggak kefokus ke apa itu penonton sekeliling dimanapun kita. Jadi fokusnya benar-benar ke lapangan, ke itu aja gitu. Kayaknya kalau lagi rame banget juga nggak kadang-kadang udah terlalu fokus, cuma kedengeran suara sama sekali. Iya, kalau lagi fokus gitu ya. Nah, itu yang nggak semua orang bisa. Oke, nih aku mau nanya lagi, ada yang masih penasaran. Mia kan mengalami 2 kali jenis permainan yang berbeda, rally point dan juga pindah bola. Buat Mia sendiri, tegangan mana atau sebenarnya lebih gampang mana sih, Mi, di antara 2 pola penghitungan poin ini, Mi? Agak susah ya, ada plus minusnya. Dalam satu pihak, kalau yang dulu tuh lebih rileks, jadi masih ada pindah bola gitu ya, biarpun lebih. Tapi jadi kalau yang rally point ini nggak boleh jorok sama sekali, harus lebih tegang. Jorok dan masih kata mungkin harus lebih safe mainnya gitu ya. Maksudnya jorok tuh berarti jangan buang, maksudnya jangan mati sendiri gitu ya. Kalau pindah bola tuh kan masih bisa, oke deh pindah, tapi kan mereka nggak dapat poin gitu. Kalau sekarang itu, kalau rally point yang saya alami tuh nggak bisa. Dan juga dulu tuh biasanya kan jauh, poinnya bisa beda jauh-jauh. Sekarang tuh nempel terus gitu loh. Jadi tegangnya tuh harus terus bisa neken. Harus dia tekan, dia punya ininya. Jadi permainannya itu pun beda. Nggak bisa permainan seperti dulu, zamannya masih pindah bola, nggak bisa. Permainan itu pun buat saya waktu itu juga nggak gampang untuk merubah ya. Pasti kan semua juga ngalamin. Kalau semua orang bisa, juga seharusnya juga bisa. Jadi ada perubahan dalam sistem permainan tuh harus ada perubahan. Ya. Mi, berarti perubahannya signifikan ya kalau Mia ceritanya seperti ini ya. Artinya karena setiap poin tuh kayak kita diburu-buru untuk terus dapat apa hilang gitu aja pilihannya kan, Mi? Iya, dan juga kalau misalkan dong kita kalau misalkan servis kita out atau apa gitu atau out masih bisa pindah bola gitu kan. Kalau sekarang kan musuhnya dapat poin gitu loh. Jadi dulu kalau misalkan match point masih bisa berharap bisa menang. Kalau misalkan ketinggalan match point jauh, sekarang itu udah hampir, ya biarpun dibilang masih ada chance-nya, tapi jauh lebih kecil dibanding dulu. Karena cuma kita buat sedikit salah, itu udah pasti hilang gitu poinnya. Jadi dan pasti lebih cepat. Dia punya temponya lebih cepat. Kalau dulu kan masih bisa lama ya, karena makin cepat. Jadi temponya pun lebih cepat dia punya tempo. Jadi itunya banyak harus perubahan sistem. Iya, setuju sih. Tapi buat Mia sendiri lebih menarik mana permainan dengan 2 sistem berbeda ini, Mi? Susah ya ngomongnya ya, kalau saya bilang susah ya. Ada menariknya masing-masing gitu ya kali ya, Mi? Iya, sebetulnya kalau buat penonton lebih enak sih lihat yang rally point, lebih rame, lebih seru gitu ya, nggak lama nunggu-nunggu ya. Tapi kalau tergantung sih saya bilang, pilih mana ya, susah saya bilang, pilih susah. Tapi mungkin lama-lama karena dulu kebiasaan, saya kelamaan mungkin main yang pindah bola, jadi kan yang rally kan nggak seberapa lama ya. Jadi mungkin waktu itu lebih gampang yang rally, yang pindah bola gitu loh. Karena yang rally cuma sebentar kan, yang saya harus pindah dari segitu tahun kita belajar yang pindah bola gitu ya. Tapi at least tapi ada positifnya juga sih gitu. Tapi nggak tahu kalau suruh milih yang mana. Terserah deh yang mana, yang penting Mia tetap juara, mau gitu ya. Mau pindah bola, ntar mau rubah apa lagi gitu kan, kata Mia terserah. Yang penting I do my best gitu. Beneran jujur aku seneng banget bisa ngobrol sama Mia, dan maksudnya ini banyak sebenarnya netizen ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting seperti tadi yang sudah Mia jelaskan. Ini sangat memberi pencerahan lah kepada kita semua. What's going on? Mia di mana? Mia ngapain? Gitu ya. Saya dan tentunya ya semuanya berharap Mia sukses terus, Mi, di dalam karir ataupun sekarang membantu suami ya, apapun yang ditekunin, dan juga sehat terus, Mi. Terus kapan-kapan kalau ngobrol lagi boleh ya, Mi? Iya pasti sih, pasti kalau saya bisa pasti kita ini lagi kita ngobrol. Terima kasih juga udah untuk undangannya, udah bisa ngobrol lagi ya. Udah lama nggak ketemu ya. Cuma sekarang masih lewat Zoom tahun dulu, lah kalau pikir-pikir ada gitu tuh ya. Iya lama banget ya. Nggak apa, ntar kita ketemu lagi. Iya. Sehat-sehat juga selalu ya Ci, lagi zaman sekarang kita sehat-sehat semuanya. Amin. Iya. Mi, terima kasih. Keep in touch, Mi. Sukses. Iya, sama-sama ya Ci. Thank you untuk inviting. Oke. Iya, itu dia Sobat PB Jarum, ini pembicaraan yang super duper menarik hari ini. Banyak yang kita bisa pelajari, banyak yang kita bisa tahu tentang Mia Audina lagi ngapain. Tentunya ini bisa menghapus juga banyak pertanyaan
tentang Nia Audina. Dan Sobat PB Jarum jangan lupa like, subscribe, komen ya YouTube-nya PB Jarum. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Bye-bye.